Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien di ruang poliklinik, ya, pasien rawat jalan di poliklinik. Tapi sebelum kita mulai ke pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien, pemeriksaan dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam hal ini adalah menginput rekam medis pasien, ya. Setelah melakukan pemeriksaan, tindakan dokter dan sebagainya, dokter menginput, ya, rekam medis, ya. Jadi bagaimana wawancara dilakukan kepada pasien juga, pendalaman informasi atau proses diagnosis, ya, yang dilakukan oleh dokter kepada pasien juga dilakukan di dalam aplikasi, ya. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya saya menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana proses, ya, proses data pasien itu dari registrasi mendaftar ke poliklinik, ya. Jadi saya mulai dari pendaftaran, ya, supaya Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang alur pasien, ya, tentang alur pasien di dalam aplikasi. Jadi kita mulai dari pendaftaran. Sebentar saya lihat user pendaftaran. Oh, ini ya, staf demo registrasi ini, ya. Jadi ketika pasien datang, kemudian staf registrasi akan login ke dalam aplikasi dengan akun registrasinya, ya. Jadi di sini 1 2 3 4, ya. Ini akun yang kita gunakan dalam aplikasi demonstrasi. Bapak Ibu bisa juga tes, ya, bisa juga tes di sini. Nanti saya lihat di profil ini, ya, lihat di profil YouTube. Di profil YouTube ada semua login untuk masuk, ya, mau dokter bisa masuk dengan akun dokter, bisa masuk dengan akun registrasi, bisa masuk dengan akun paramedis, semua ada di situ. Saya taruh di situ, ya. Lihat saja di profil YouTube, ya. Profil YouTube kami itu Pulse, ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk dengan akun ini, ya. Jadi demo Sarah username-nya dan passwordnya 1 2 3 4, ya. Kemudian saya masuk dan saya mulai melakukan pendaftaran pasien baru, ya. Pendaftaran pasien baru. Di sini misalkan Lajuma, ya. Lajuma, ya. Dia nama Lajuma. Kemudian nomor rekam medisnya, kemudian nicknya. Saya kira ini kami sudah presentasikan juga, ya, kepada para medis. Agama, pekerjaan, pendidikan misalkan diploma atau sarjana, warga negara, bahasa, pekerjaan misalkan dia pengacara, dah. Oke. Golongan darah, kemudian suku misalkan Seram. Laki, tanggal lahir pasien ini, tempat tanggal lahir, status misalkan nikah, cara masuk misalkan datang sendiri, ya. Nama ayah wajib, nama ibu juga wajib, nomor HP wajib 0821 9842 690, alamat wajib, keluhan masuk wajib harus diisi, ya. Ya, oke, sampai di sini. Ini kalau ada penanggung jawab pasien, ya. Kemudian dia umum aja, ya. Di sini ada 2 jenis, tergantung asuransi apa, baik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Bapak Ibu ini bisa membuat akun mereka di sini, ya. Dia masuk di poliklinik, kita pilih polikliniknya, ya. Misalkan saya cari poliklinik mata, ya. Ketika poliklinik mata diklik, maka seluruh dokter yang ada di poliklinik mata akan
klinik mata akan terlihat ya. Maka di sini jika dosen belum memiliki referensi dokter, staf registrasi bisa merekomendasikan dokter siapa yang ada di klinik mata yang membuka pendaftaran pada jam itu ya, pada hari itu. Misalkan saya di sini memilih Salahuddin ya. Kemudian saya klik daftar ya, klik daftar. Ya, itu berarti pasien Lajuma sudah berhasil mendaftarkan diri ke klinik mata, dalam hal ini dokter siapa tadi itu ya? Ya, ke dokter yang ada di klinik mata ya, kita bisa lihat ada di sini. Ya, dokter Salahuddin ya, dokter Salahuddin. Nah, kita daftar satu pasien lagi aja dulu. Misalkan kita daftar Husaini ya. Husaini, nomor rekam medis, nik, agama, diploma, bahasa Indonesia, misalkan pedagang. Kita daftar lagi dulu ya, kita isi semuanya. Tahun 2000, Jakarta, nikah, cara masuk misalkan diantar keluarga, oke aja deh. Nama ayah misalkan Sulaiman, Sumiati, nomor telepon 90. Keluhan masuk misalkan asma ya. Pasien ini misalkan pasien umum lagi, kita daftar lagi di dokter mata ya. Ya, Salahuddin. Oke ya. Di sini kan ada 3 ya, nomor rekam medik, nik, dan IHS. Kalau IHS ini belum ada, staf registrasi bisa IHS pasien ya. IHS pasien belum ada, staf registrasi bisa klik ikon tanda tambah. Ikon tanda tambah itu ya. Cuma ini saya masuk dengan akun demo, jadi ini nggak bisa ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi klik ini ya, klik tanda tambah ya, untuk mendapatkan IHS number. Oke. Jadi setelah itu ada 2 pasien di sana, dan kita masuk dengan akun dokter ya. Saya akan masuk dengan akun dokter untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Akun dokter, demo Saleh, masuk ya. 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu bisa masuk di alamat ini untuk menguji ya, menguji ini juga untuk agar terbiasa menggunakan aplikasi di Bapak Ibu. Bisa masuk di sini pulsedemo.sabar21.com, terus masuk aja dengan ini ya, dengan username dan password yang ada di sini untuk menguji ya. Masuk ya, klik masuk ya. Nah, ketika klik masuk, kalau dokter yang bertugas di klinik atau poliklinik, tampilannya seperti ini ya. Di sini juga klinik apa saja yang mana dokter tersebut bertugas ada di sini, dan ini bisa diganti-ganti ya. Nah, misalkan kalau klinik Edelweiss berarti nggak ada pasien hari ini ya. Klinik HIV nggak ada ya, klinik nyeri misalkan. Yang ada hanya klinik mata ya. Berarti kita bisa melakukan pemeriksaan dari sini ya, mulai dari sini. Tombol panggil apabila rumah sakit Bapak Ibu menyediakan sound system untuk pemanggilan pasien, ini bisa diklik ya. Bisa diklik dan akan otomatis memanggil pasien ya, contoh ya. Mohon perhatian, pasien atas nama Lajuma dengan nomor antrian 1 dipersilahkan ke ruang praktek Ya. Terima kasih Ya, nah panggilannya mungkin seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan ya, memanggil ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini tombol live. Tombol live ini supaya
pasien dapat melihat sudah sampai di mana nomor antrian yang dilakukan oleh Pak Dr. M. Salahuddin ini, di mana sudah sampai di nomor antrian keberapa, itu bisa dapat diakses di sini ya. Ini nomor antrian akan muncul di situ ya. Contoh ya, saya klik di sini, maka Dr. M. Salahuddin ini sudah terlihat sini bahwa nomor antrian sekarang 1 ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita klik stop live berarti dia stop live. Kalau kita klik live maka nomor antrian akan live ya, secara live akan terlihat oleh pasien ya, jika rumah sakit Bapak Ibu menyediakan fasilitas untuk melihat bagaimana pemeriksaan pasien dilakukan secara live nomor antri ya, nomor antri seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi ini penjelasannya dari sini Bapak Ibu bisa baca ya. Berikutnya saya menjelaskan tentang tombol-tombol ini ya. Tombol ini yang tadi sudah kan, ini untuk mengganti klinik tugas apabila klinik itu lebih dari 1 tempat tugas kliniknya. Lebih dari 1 ya, bisa dilihat di sini pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah tombol-tombol ini ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa pasien rawat jalan yang mendaftar di Anda. Kemudian tombol ini adalah pasien yang mendaftar hari ini pada klinik mata ya. Ini ya. Kemudian pasien yang telah selesai Anda periksa, pasien yang telah membayar lunas, pasien yang belum membayar lunas, pasien asuransi. Jadi pasien asuransi, misalkan jika di rumah sakit Bapak Ibu menyediakan ada asuransi, saya kategorikan semua asuransi ya, BPJS juga saya dalam aplikasi dikategorikan juga sebagai asuransi ya. Misalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, ya semuanya nanti ada di sini ya. Kemudian ini semua, artinya ini semua pasien. Nah, ini pasien konsul ya, kalau ini pasien konsul. Jadi misalkan begini, jika seseorang dia datang ke dokter klinik mata ya, dokter mata atau dokter operasi ya, penyakit dalam mungkin, kemudian dokter tersebut ingin melakukan operasi, maka dokter tersebut ingin mengkonsultasikan lagi dulu pasiennya ke dokter anestesi ya, dokter yang biasa melakukan pembiusan. Nah, ini nanti muncul di sini, misalkan ada dokter yang menyarankan pasiennya atau merekomendasikan pasiennya untuk konsul ke dokter M. Salahuddin, maka pasien konsul ini akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini. Nah, bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Ya, saya pikir ini merupakan penjelasan tentang tombol ini ya, tombol konsul ini maksudnya pasien konsul ya, yang datang konsul ke dia. Adapun pasien-pasien ini yang mana mereka datang langsung daftar ke dia ya. Jadi dia adalah DPJP-nya. Dia adalah DPJP. Berikutnya kita langsung mulai melakukan ya, kalau ini nama-nama ruangan ya. Di sini ada 2 notifikasi. Yang tadi saya bilang ini pegawai registrasi tadi mengirim data pasien yang mendaftar ke Anda ya. 8 menit lalu, 6 menit lalu, 8 menit lalu ya. Nah, itu untuk notifikasi. Ini ruang rawat inap yang ada di sini. Bapak Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan dengan klik ruang rawat inap yang ada di sini. Untuk melihat fasilitas, Bapak Ibu bisa klik ini ya, dan melihat seluruh fasilitas yang ada di sini. Oke, kita kembali ke home ya. Kita kembali ke home. Mohon maaf ya, internet agak lambat. Ya. Untuk melakukan pemeriksaan pasien rawat jalan pada klinik saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dokter, pertama silakan mulai melakukan pemanggilan terhadap pasien tersebut jika sound system itu disediakan oleh rumah sakit ya. Kalau tidak disediakan berarti Bapak Ibu panggil secara manual ya. Suruh salah satu staf dan kemudian melakukan panggilan secara manual dengan cara berteriak kepada pasien tersebut untuk datang ya. Kemudian misalnya kita langsung melakukan pemeriksaan kepada Pak Rajuma ya. Jadi tekan tombol periksa, maka
pop up ini akan muncul seperti ini ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau Bapak Ibu mau klik tombol live nomor antri berarti klik ya. Tapi setelah pemeriksaan semua pasien selesai, jangan lupa untuk stop juga ya. Ntar nanti pasien di rumah lihat ternyata Bapak Ibu masih live padahal sudah tengah malam jam 1 ya. Itu nggak bagus juga ya. Nah, kita langsung melakukan klik pemeriksaan. Periksa ya. Klik tombol periksa. Ini kita mulai melakukan pemeriksaan. Klik tombol periksa. Klik tombol periksa. Kemudian ini data umum pasien, data umum saja yang ada di sini. Kemudian ini input rekam medis, ini layanan medis. Layanan medis ini berkaitan dengan harga ya. Layanan medis ini berkaitan dengan harga. Kita input di sini, outputnya ada di sini di biaya medis ini ya. Jadi saya menjelaskan tombol-tombol ini. Kemudian input rekam medis ini outputnya ada di sini di data rekam medis ini ya. Kemudian tombol aksi ini misalkan setelah dia gagal diperiksa, pasiennya nggak datang, klik tombol gagal ya, supaya tidak terjadi penumpukan database. Kalau klik tombol gagal berarti pasien itu dihapus otomatis langsung dari database, jadi dia nggak akan memiliki riwayat datang ya. Ini untuk memudahkan pengelolaan database di aplikasi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah selesai periksa dan ingin memanggil pasien baru, berarti klik selesai periksa ya. Kemudian ini kalau pasien dijadikan rawat inap, ya silakan pilih ya. Jadi begini ya, skemanya begini. Misalkan begini. Kalau untuk pasien dijadikan rawat inap, ini saya jelaskan sedikit. Kalau pasien dijadikan rawat, misalkan Bapak Ibu sudah berjanji kepada pasien itu, dia datang pemeriksaan hari ini, kemudian Bapak Ibu dokter berjanji kepada pasien itu besok datang atau lusa datang untuk rawat inap, menjalani rawat inap, ya kan? Maka besok dia datang, pasien itu datang, dia langsung menuju registrasi lagi. Dia menuju registrasi dan dia melakukan pendaftaran di klinik ini lagi, ya. Jadi dia masuk di klinik ini lagi. Nanti dokter yang bersangkutan tinggal melihat datanya, dia tinggal klik ke tombol aksi dan dia langsung menjadikan dia sebagai rawat inap ya. Jadi nggak usah kalau dia mau jadikan rawat inap nggak usah perlu mengisi input rekam medis di sini dulu ya. Nah, supaya semuanya dikerjakan di rawat inap gitu ya. Jadi untuk memutuskan pasien itu dia rawat inap itu juga dilakukan oleh dokter ya, DPJP ya, yang mendaftar di dokter tersebut. Saya kira sampai sini mungkin paham ya. Kemudian input rekam medis ya, kita mulai dari ini input rekam medis ya, kita mulai dari input rekam medis. Nah, di sini ada asesmen, di sini ada terapi, ada dua model terapi. Pertama terapi obat dan ada formulir lainnya. Ada juga terapi lainnya. Terapi lainnya ini mungkin sesuatu yang di luar dari terapi obat ini, sehingga kami sengaja membuat salah satu formulir, yaitu formulirnya bernama jenis terapi lainnya ya, terapi lainnya. Kemudian langkah berikutnya adalah pemeriksaan ya. Ini semua ini data rekam medis ya. Pemeriksaan, di sini ada pemeriksaan anatomi, kemudian pemeriksaan penunjang ya, anatomi. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi seluruh pemeriksaan anatomi. Ada kepala, mata, telinga, hidung, rambut, bibir. Ada 30 ya, 30 jenis yang bisa diisi sesuai dengan pemeriksaan lakukan ya. Jadi kalau hanya telinga saja yang diperiksa, isi aja telinga ya. Begitu ya. Misalkan mata, isi aja mata ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Ini ada pemeriksaan darah, urin, hasil pemeriksaannya, EKG, EEG, EMG, USG. Di sini juga ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi hasil pemeriksaan itu ya di sini. Kemudian klik tambahkan. Di sini rencana implementasi keperawatan dan kebidanan ya. Jadi misalkan ada perawat atau bidan yang bertugas di klinik mata, bisa melakukan penginputan terhadap ini ya. Bisa melakukan penginputan ini. Kemudian di sini juga ada penilaian ya. Ada penilaian gizi, Bertel Index, Decubitus ya. Gizi sendiri ada NRS 2002, MST, PMS, dan
snack ya. Jadi bisa diisi sendiri di sini, bisa diisi ya. Referensinya Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kemudian ada Bartel Index, skala kemandirian mungkin ya. Bisa di sini Kak. Nanti sebentar kita isi semua ya. Saya jelaskan satu-satu. Kemudian di sini ada penilaian dekubitus, ada 2 skala yaitu Braden score dan Norton score ya. Ini isinya mudah ya, karena diklik-klik gini aja dan semuanya sudah ada otomatis. Skornya juga dihitung secara otomatis oleh aplikasi ya. Jangan lupa tambahkan juga. Kemudian diagnosa. Nah, diagnosa ini diisi oleh DPJP ya. DPJP. Perawat nggak bisa isi ini ya. Dokter lain juga nggak bisa ya. Harus diisi oleh DPJP. Dimulai dari diagnosa kerja. Nah, di sini ada 18.000. Sudah ada dalam database Bapak Ibu, ada 18.000 jenis penyakit, jenis diagnosa, beserta ICD-10-nya. Jadi tinggal diklik saja, maka seluruh jenis penyakit itu ada, semuanya keluar. Bisa mulai dengan kode juga bisa. Bisa mulai dengan huruf juga bisa. Ya, malaria misalkan. Ya. Malaria. Cuma semuanya di sini bahasa Inggris ya. Semua data ini, semua ini ada malaria juga ya, malaria. Semua data 18.000 jenis penyakit ini kami ambil dari ini ya, aplikasi Kementerian Kesehatan Satu Sehat. Kemudian kami implementasikan di aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengambil saja. Ini sangat penting, diagnosa kerja ya. Diagnosa kerja ya boleh diisi, boleh tidak ya. Tapi yang paling penting adalah diagnosa utama. Diagnosa utama tidak boleh kosong ya. Baik itu dia pasien umum, pasien BPJS, tidak boleh kosong ya. Karena data akan dikirim ke aplikasi Satu Sehat, dan aplikasi Satu Sehat pengiriman akan gagal apabila tidak ada diagnosa utamanya. Kemudian ini dokumen lain ya. Dokumen lain, misalkan ada dokumen lain yang dibawa oleh pasien, atau mungkin ada formulir di sini, formulir di sini yang tidak tersedia. Mungkin ada kekurangan formulir dan diisi secara manual, bisa difotokan. Foto saja formulirnya kemudian diupload di sini ya. Ingat bahwa aplikasi bisa digunakan melalui HP ya. Melalui HP. Jadi baik dokter, perawat dan lain sebagainya, itu aplikasi bisa digunakan melalui HP. Kita langsung memulai dengan input rekam medis ya. Contoh, riwayat kesehatan. Misalkan ini kalau tidak diisi oleh perawat, Bapak Ibu bisa isi ya. Tapi kalau sudah diisi oleh perawat, Bapak Ibu nggak boleh, tidak isi juga tidak mengapa ya, karena ini hanya satu pasien satu kali isi saja, mohon maaf. Mulai dari sumber data asesmen, riwayat alergi misalkan tidak ada, riwayat operasi misalkan tidak ada. Kemudian berat badan ya, misalkan tinggi badan, lingkar lengan atas ya, saya isi saja ya. Kemudian klinik fisik, tekanan darah, denyut nadi ya, nah, diisi aja semuanya. Kemudian klik tambahkan, tambahkan. Kemudian anamnesa ya. Anamnesa ini kan sebenarnya ini juga sudah ada ya. Hanya saja di sini kami lebih perdalam. Jadi misalkan jika Bapak Ibu ingin memperdalam observasi kepada pasien melalui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada dalam di sini dalam formulir ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan anamnesa sehingga pertanyaan bisa lebih mendalam. Jadi di sini kita buat seperti ini ya. Contoh ya. Misalkan kita tanya tentang kebiasaan ya. Kebiasaan pasien, misalkan merokok ya kan. Nah, bisa langsung kita tambahkan. Sudah ada di sini ya. Kebiasaan pasien merokok, bisa edit ya. Nah, bisa edit, kemudian klik perbarui ya. Kemudian bisa lanjut juga ya, mau isi apa aja boleh ya di sini ya. Oke, saya kira
ini langkah awal untuk menjelaskan formulir anamnesa ini. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian setelah mengisi ini, jangan lupa untuk tanda tangan ya. Dokter DPJP wajib mengisi tanda tangan ini ya, wajib. Jadi wajib. Kenapa? Karena ini akan ada di profil pasien. Tanda tangan DPJP ada di profil pasien. Jadi kita langsung tanda tangan. Setelah mengisi asesmen ini ya, asesmen rawat jalan ini ya. Nah ini juga kalau ini pun diisi oleh pasien dan lain sebagainya, tanda tangan ini tetap harus diisi oleh perawat ya, mohon maaf. Tanda tangan ini tetap harus dilakukan oleh dokter DPJP ya. Terapi, kita langsung misalkan isi terapi obat ya. Nanti kita akan lihat hasilnya secara bersama. Misalkan paracetamol, jumlah ini saya isi saja, mohon maaf jika itu salah ya. Frekuensi, misalkan 2 kali sehari. Cara pemberian sebelum makan, misalkan ya, ini misalkan aja ya. Mohon maaf jika saya salah mengisi. Misalkan kita tambah lagi, itu berarti sudah berhasil ya. Kita tambah lagi amoxilin 3 saset 200 mg 3 kali sehari setelah makan, misalkan kita tambahkan lagi ya. Terapi lainnya boleh diisi juga ya. Kemudian pemeriksaan ya. Pemeriksaan misalkan anatomi normal ya. Kalau tidak normal ya jelaskan ya, terbitkan tambahkan ya, berarti sudah ditambahkan ya. Kemudian pemeriksaan penunjang darah misalkan normal, urin misalkan normal. Nah ini saya isi normal juga ya, nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan cara input oleh dokter itu ya. Kemudian rencana implementasi ini biasa diisi oleh perawat atau kebidanan ya. Penilaian misalkan mau mengisi gizi, ini diisi oleh biasa ahli gizi juga ya. Cuma misalkan saya isi saja, ini dokter juga bisa mengisi soalnya. Misalkan jika jawaban salah satu untuk semua screening, jika jawabannya tidak untuk semua kriteria, maka screening diulang 1 minggu kemudian. Jika ada satu atau lebih kriteria dengan jawaban ya, maka dilanjutkan screening lanjut. Misalnya saya isi ya, kemudian lanjut lagi, kemudian ini ya, saya tambahkan lagi ya. Diagnosa ya, misalkan kita isi diagnosa utama aja dulu ya. Diagnosa utama, misalkan ini deh ya. Diagnosa sekundernya misalkan ini ya. Diagnosa komplikasi kalau ada misalkan ya. Nah saya isi aja dulu. Jadi boleh isi satu aja juga bisa ya, tapi yang isi yang utama ya. Diagnosa utama itu sangat penting ya, mohon maaf. Berarti ini sudah kita isi ya, sudah kita tambahkan. Kita langsung ke layanan medis. Ingat bahwa setelah input rekam medis, kita ke layanan medis ya. Layanan medis ini sangat penting karena layanan medis ini berkaitan dengan harga. Tindakan dokter yang dilakukan itu apa saja, ya toh? Misalkan ini saya isi aja ya. Nah, nanti tinggal klik aja di sini di tanda tambah nih kan. Nah ini jumlah tindakan dokternya bisa misalkan 2 kali atau berapa kali gitu kan. Nah setelah itu tambahkan. Nah ini ICD-9 nya, ICD-9 nya sudah ada semua di sini. Nah kemudian resep obat ya. Untuk menentukan resep obat, kita tentukan dulu apotiknya ya, jenis apotiknya. Misalkan apotik rawat jalan, jadi kita pilih apotik ya. Nah, kemudian kita cari obat ya. Misalkan obatnya ini ya, ya 3 ya. Ini aturan pakainya, klik di sini aja aturan pakainya, aturan pakai obatnya. Kemudian di sini misalkan obatnya adalah obat dicampur ya, mungkin obat A dicampur dengan obat B. Jadi bisa dijelaskan di sini, ya kan? Campurkan obat A dengan obat B, misalkan campurkan obat A dengan obat B. Ini supaya apoteker dia juga dapat mengetahui bahwa ini ya. Kemudian bisa dijelaskan sih dengan kalimat-kalimat lain juga ya. Nah, bisa juga tulis resep di sini ya. Resep obat juga bisa di sini. Setelah untuk obat campur ini ya. Nah, kemudian kirim ya. Secara otomatis seluruh staf yang ada di apotek rawat jalan telah menerima notifikasi ya. Dan mereka bisa menyiapkan obatnya di sana.
Jadi pasien nggak lagi membawa resep obat, Bapak Ibu nggak lagi menulis resep obat, kasih ke pasien dan pasien bawa ke apotek, nggak lagi ya, nggak seperti itu lagi. Ini kalau pemeriksaan laboratorium ya, misalkan pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium ini misalkan ini ya, jadi bisa dicari di situ ya, kirim pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan radiologi, dia mau periksa radiologi lagi, ya periksa aja, klik seperti ini, kemudian ditambahkan, kirim ya. Orang yang ada di laboratorium dan orang yang ada di radiologi sudah menerima notifikasi. Jadi data pasien sudah dikirimkan ke sana dan permintaan jenis pemeriksaan juga sudah dikirim ke sana. Tinggal dia memanggil pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaannya, untuk melakukan pemeriksaan laboratorium atau radiologi. Kemudian misalkan kalau pasien mau dikirim ke ruang operasi, ya tinggal dikirim aja. Nanti tinggal tombol kirim ini, kirim aja langsung. Data pasien sudah dikirim ke ruang operasi dan seluruh staf yang ada di ruang operasi akan mendapatkan notifikasi. Nah, ini yang tombol konsul ke dokter lain ya. Jadi bisa kalau mau konsul ke dokter lain berarti pilih di sini ya. Misalkan penjelasan tentang konsul, permintaan konsul. Jadi kita jelaskan di sini apa permintaan konsul kita. Saya tulis saja misalkan tolong periksa pasien ini karena akan dilakukan operasi padanya pada tanggal sekian dan sekian. Kita pilih dokter ya. Nah, kita pilih nama dokter ya, akan ya kita kirim. Kalau dia tidak melakukan praktik pada hari ini, langsung ada pendaftaran ada di sini ya. Karena konsul ini bersamaan hari ini ya, konsul hari ini, dia nggak besok ya. Seperti itu sistem konsul dalam aplikasi seperti itu. Jadi kita tinggal melihat, tinggal pilih, nanti dia akan mendapatkan notifikasi di sana ya. Cuma di sini nggak ada ini ya. Nanti baru kita ya. Kemudian layanan medis lain, misalkan pemakaian apa gitu ya, pemakaian apa ya, alat-alat kesehatan mungkin ya tuh. Nah, sini saya tulis saja ya. Sejujurnya saya belum pernah jadi dokter dan jadi perawat, jadi saya nggak tahu hal-hal yang berkaitan dengan harga ya. Nah, cuma ini kita sediakan. Misalkan ini 50.000 ya. Ya tinggal ditambahkan. Atau ini mungkin pemakaian mobil ambulans ya. Mobil ambulans. Nah, tinggal ditambahkan ya, tambah ya. Jadi ini berkaitan dengan harga yang tidak ada di sini ya, tidak ada di sini. Jadi bisa ditambahkan di sini biaya-biayanya. Kita bisa melihat langsung di sini biaya pasiennya. Nah, ini kan sudah muncul ya. Ada tindakan dokter ICD-9-nya, obat yang diberikan, pemeriksaan laboratoriumnya, ini tapi hasilnya belum ada. Ini pemeriksaan radiologinya, statusnya belum diperiksa. Pelayanan lainnya yang tadi ya. Oke. Data rekam medisnya yang tadi yang kita isi bisa kita lihat di sini ya. Biografi pasien. Ya, semua sudah ada di sini ya. Ini yang tadi tanda tangan, dan tanda tangan ini bisa diverifikasi ya. Tindakan operasi anestesi. Kenapa kita tulis di sini ada praktisioner? Karena bisa saja tindakan lain juga diambil oleh dokter lain, misalkan dokter anestesi misalkan, atau dokter pada rehab medik ya. Bisa ada tindakan-tindakan di sini juga yang dilakukan. ICD-nya sudah ada di sini ya. Tanggal eksekusinya kapan, nama jenisnya sudah ada. Data ini juga dikirimkan ke Satu Sehat. Ini secara otomatis ya. Ini terapi lainnya tapi kan nggak ada. Ini terapi obat sudah ada di sini. Dan ini diagnosa akhirnya, ada klasifikasi diagnosa, diagnosa utamanya, sekunder, komplikasi, dan ICD 10-nya juga sudah ada di sini ya. Ini anamnesa diagnosanya, kebiasaan pasien misalkan merokok, jadi ada di sini ya. Jadi misalkan di sini perawat juga atau para medis juga ikut menanyakan hal itu, kemudian diperdalam oleh dokter
maka semuanya akan data-data itu semuanya akan ada di sini, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini yang tadi yang kita isi ya, riwayat pasien, alergi nggak ada, riwayat operasi nggak ada, klasifikasi fisik, klinis fisik, mohon maaf, berat badan, denyut nadi, semuanya sudah ada di sini. Kemudian ini yang tadi kita nggak ngisi ya, jadi kosong. Kemudian ini ada, yang tadi yang kita udah isi. Ini yang tadi telah diisi oleh staf registrasi kan, semua dari sini. Tanggal kunjungan sesuai dengan tanggal penginputan data dari staf registrasi ya. Jadi semua sudah ada di sini. Kemudian rencana implementasi tadi kita nggak isi ya. Penilaian, yang tadi penilaian gizinya ada, kita bisa melihat ya, ini ya, penilaian gizi ya. IHS-nya belum ada ya. Nah, ini oleh staf medis Dr. M. Salahuddin ya. Kemudian ini kita nggak isi ya tadi ya, Bertel Index kita nggak isi. Mari kita isi Bertel Index biar ada, misalkan Bertel Index ya, tambah Bertel ya, tinggal kita klik di sini saja ya, kita klik ya, misalkan sekarang ya, atau sebelum masuk rumah sakit ya. Oke, saat masuk rumah sakit ya tinggal kita isi lagi ya, dan kita misalkan saat masuk rumah sakit. Kemudian kita isi lagi misalkan dekubitus ya, ada Braden score, kita isi lagi, klik aja ya, klik aja mana ya jauh, kita tinggal tambahkan. Oke ya, kita bisa melihatnya di sini ya, penilaian gizi yang tadi sudah, Bertel Index ya. Kalau ke halaman berikutnya bisa. Kemudian dekubitus sudah ada, ini jawabannya, skor akhirnya 9. Tingkat risikonya bisa dilihat di sini juga semuanya. Ini Norton tadi kita nggak isi ya. Ya, ini cara menginput ya. Jadi kalau misalkan kita sedang mengirim pasien ke laboratorium dan kita sedang atau ke radiologi, dan kita atau ke ruang operasi, kita nggak bisa ngisi pemeriksaan itu selesai ya, nggak bisa, karena ini karena itu belum ada hasil pemeriksaan laboratorium, tunggu sampai ada hasil. Jadi setelah pemeriksaan laboratorium selesai, dia mengirim, dia akan mencentang di sana bahwa pemeriksaan selesai dan melakukan penginputan rekam medis di sana, dan para medis atau dokter yang ada di laboratorium menyatakan bahwa sudah selesai melakukan pemeriksaan laboratorium. Nanti kita akan masuk ya, kita akan membahas dalam video juga bagaimana para medis dan dokter yang ada di laboratorium dan radiologi UTDRS apotek melakukan penginputan data rekam medis ya. Begitu, nanti kita akan jelaskan. Karenanya saya hapus dulu ya. Ini untuk menghapus ya, kalau mau menghapus berarti boleh menghapus juga ya. Ya, kita anggap saja ini kita selesai ya, selesai periksa. Kan nanti selesai periksa aja langsung, selesai. Pemeriksaan telah selesai ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, periksa selesai. Kita mau edit ya, kita bisa boleh edit ya. Kita lupa input sesuatu, periksa ulang ya. Nah ya, kita input lagi ya, mungkin kita lupa sesuatu. Setelah itu jangan lupa untuk klik lagi selesai ya, setelah kita melakukan input. Nah, data pasien telah dikirim ke kasir, ada tulisan di sini ya. Setelah klik pemeriksaan selesai, maka silakan Bapak Ibu menyuruh pasien ke kasir. Ke kasir lebih awal ya, baru ke apotek ya. Ke kasir lebih awal baru ke apotek. Jadi dia ke kasir dulu, dia membayar semuanya, nanti dari pihak kasir meminta dia datang ke apotek untuk mengambil obatnya dan resepnya, seperti itu ya. Jadi dia ke sana juga dengan tangan kosong, ke kasir juga dengan tangan kosong. Nanti sampai di sana akan ada struk pembayaran, dan di situ juga akan terlihat semua data
termasuk dengan bagaimana bagaimana dia meminum obat itu ya, keterangan itu ya, apa namanya tadi, resep obat ya, bisa di print di bagian kasir. Saya kira itu merupakan pemeriksaan dilakukan oleh dokter ya, dokter untuk rawat jalan. Jadi hanya sesimpel itu ya, cuma mungkin videonya agak panjang ya, mohon maaf, saya juga agak mungkin saya kurang fokus dalam pembuatan video ini, sehingga karena lagi ini ya, suara saya lagi serak-serak gitu, kurang enak badan. Saya kira itu merupakan pemeriksaan dilakukan oleh dokter di ruang poliklinik ya, seperti itu saja ya, seperti itu. Nanti kita akan membuat video lanjutan lagi. Untuk sementara seperti itu. Sebenarnya kita biasanya kalau kita, saya jelaskan sedikit lagi ya. Sebenarnya biasanya kalau kita memasang aplikasi ke salah satu rumah sakit, kita akan mengumpulkan, kita akan minta kepada pihak rumah sakit untuk mengumpulkan seluruh para medis dan dokter untuk kami memaparkan secara langsung bagaimana cara penggunaan aplikasi pemeriksaan dokter. Hanya saja kita juga nggak bisa ini juga karena dokter dan para medis juga melakukan tugas mereka yang juga sangat penting, sehingga sehingga kebanyakan terkendala ya, dokter tidak datang, para medis juga tidak datang, itu karena kesibukan mereka yang mungkin sangat sibuk dan waktu juga tidak tepat, seperti itu. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk membuat video ini satu demi satu ya, seperti itu ya. Saya kira demikian, dan setelah itu Bapak Ibu dokter bisa lanjut ke pemeriksaan pasien kedua, kan itu data sudah dikirim ke kasir ya. Jadi ingat bahwa dia datang ke kasir dulu, setelah itu baru minta pasien itu dari kasir, pihak kasir meminta pasien itu ke apotek ya. Di kasir itu dia akan membayar semuanya ya, mulai dari radiologi, laboratorium, jenis tindakan dilakukan dan harganya, tindakan dokter, kemudian tindakan dokter dan apotek, obat ya, semuanya ada di sana. Sebelumnya saya jelaskan, mohon maaf saya jelaskan lagi tentang ini ya. Jika sebelumnya Bapak Ibu melihat di layanan medis ini ada, kita satukan semua ya. Jadi mohon maaf. Misalkan ada di sini juga rehab medik ya. Ada formulir rehab medik sendiri di sini. Itu kalau tidak muncul lagi formulir rehab medik, berarti itu semuanya sudah disatukan dengan tindakan dokter yang ada di sini ya. Jadi tindakan dokter di rehab medik juga bisa dicari di sini ya. Misalkan terapi apa, terapi tes psikologi, tes inteligensi ya, kecerdasan apa dan sebagainya, semua langsung dicari di sini dan bisa langsung menginput tindakan dokter tersebut ya. Saya kira seperti itu untuk rehab medik ya. Jadi semua tindakan dokter di poliklinik semuanya ada di sini. Juga di ruang poliklinik ya, meliputi seluruh poliklinik. Kemudian di ruang rawat inap, ruang operasi, IGD, semuanya ada di sini jenis tindakannya. Dan ini diisi oleh DPJP, juga dokter umum boleh. Siapa dokter yang melakukan tindakan itu ya? Kalau misalkan itu di IGD dan rawat inap. Tapi kalau di rawat jalan, hanya dokter di mana pasien tersebut melakukan pemeriksaan yang bisa menginput ini ya. Saya kira demikian untuk tutorial pemeriksaan dokter. Sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.